Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, kita merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23 dengan judul Menjaga Kemurnian Hati. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan, karena dari hati kita bisa merasakan suka dan duka, serta dari hati pula bisa timbul segala niat jahat. Inilah yang dialami Kain. Melihat korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan, timbullah rasa iri hati, sehingga Kain akhirnya membunuh Habel. Sebelum kejahatan itu dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati dari segala amarah, dendam, iri hati, dan hal-hal jahat lainnya, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Namun, manusia seringkali menuruti hawa nafsunya dan tidak peduli dengan risiko yang akan dihadapinya. Firman Tuhan menasihatkan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Ada akibat yang sangat mengerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa, sebab upah dosa ialah maut. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan? Ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan dan dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Oleh karena itu, bukalah hati kita dan undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah hidup kita agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Merenungkan firman-Nya dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Tekanan itu mungkin datang dari hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi tidak tahukah bahwa kita seringkali jatuh justru karena kita tidak waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Saat pemurnian ini, bisakah kita berkata seperti Ayub, "Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.